Oke, kembali lagi bersama Jeep Channel 27. Hari ini aku akan podcast bersama Om Agus, pelatih di Sub Pekanbaru. Om, Ya, kabarnya Om? ya, sehat. Aduh. Om, kan orang taunya Om ini eh, pelatih di Sub kan. Tapi kan orang belum tahu semua Om kapan mulai polinya, Ya, hingga jadi pelatih. Coba ceritain sedikit. ya. Mungkin sedikit izin senior semua memperkenalkan diri, kawan-kawan pelatih. Saya dulu asal dari Kota Dumai. Baik. Kota Dumai. Kebetulan di tahun 1994 Dinas Perhubungan dulu di provinsi, masih provinsi belum di kota, itu bentuk tim Oh, provinsi Om. di provinsi. Tahun 94 tamat SMA langsung masuk ke Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, langsung bekerja di Oh, langsung kerja Dinas ya Om. Dinas Oh, Perhubungan Provinsi Riau dulu namanya. Dan tahun tersebut masih di provinsi. Jadi belum otonomi daerah, dan sekarang udah di Kota Pekanbaru. jadi Om itu masuk di Sub kan Om? Iya. Itu dari jalur prestasi poli atau memang masuk jalur umum lah? Iya. Pertamanya dulu ada pelatih namanya Pak Mukhtar Lufi. Hmm. Jadi itu merekrut ada dari Kota Duri, dari Hmm. Kota Dumai, itu dan Kota Pekanbaru membentuk tim untuk Dinas Perhubungan Provinsi Riau. Jadi memang jalur dari prestasi, Prestasi ya. dari prestasi. Tanya selanjutnya kan. Hmm. Om itu kan main poli itu kan. Orang kan belum tahu nih Om sebagai apa nih posisinya. Ya. Om ke posisi sebagai setter, Setter ya. toser, ya, Setter senior ya kan. senior. Itu dari umur berapa Om belajar poli itu? Poli di SMA sudah mulai, umur sekitar 15 tahun sudah mulai poli. Kalau dulu memang 15 tahun itu udah start untuk tanding di tingkat SMA. SMA itu ya Om. Ya, Udah mulai poli. Itu udah event resmi apa aja Om yang Om ikuti kok? ya, Pas selama di Pekanbaru event resmi ya mungkin ya tetap seperti ya sekarang anak-anak sekarang ya. sekarang tuh ikut Porprov. Pop ya. Porprov 3 kali. Kalau dulu Porprov kan belum pakai batas usia. Oh, dulu ini ya Dulu Om. selagi masih bagus, tetap Oh, bisa mewakili daerah. beda pula peraturan dulu sama Ya, sekarang ya. Oh Porprov gitu. 3 kali sampai Porwil. Baru ya. Porwil 2 kali. Hmm. Porwil Jambi sama Porwil Aceh dulu, untuk mewakili Riau. Mungkin rezekinya belum sampai ke PON karena Pon ya. gagal terus. Masih Porwil ya Om. Belum. Mm-mm. Jadi Om, ini kan eh, tarkam-tarkaman ini lah. Itu bayaran sama nggak dulu sama sekarang? Ya, jadi karena kami dulu di dinas sudah langsung dikerjakan, Oh, jadi kami dulu punya jadwal latihan yang oh, tidak boleh ditinggalkan. jadi payah lah ya. Jadi memang fokus banyak kerja pagi, misalnya jam 8, jam 11 itu kami udah harus pulang dari kantor Mm-mm. supaya sorenya tuh wajib latihan. Latihan ya. Iya. Jadi yang namanya tarkam itu zaman kami, kalau yang kawan-kawan daerah, kawan lain mungkin Nah, ada ya, tapi kalau untuk yang di sub ini eh, agak jarang lah, karena kami terikat latihan tadi. gitu. Mungkin tarkam secara resmi dulu kami pernah diminta dari Bormindo Duri. Mm-mm. Kami itu secara resmi diminta ke Dinas Perhubungan Mm-mm. untuk mewakili Bormindo di event Dani Prisma Cup namanya dulu, di Oh, Jakarta. Jadi ada 3 atlet di sub yang diminta untuk membantu di sana. Mungkin kalau soal tarkam jarang lah jarang ya. sistemnya untuk Kayak kami. gitu ya. Ya. Iya, iya. Jadi Om ini kan selama jadi pemain ini, kenapa Om bisa berpikir jadi pelatih Om? Ya. Jadi pada intinya voli ini sulit untuk ditinggalkan.
Oh, iya. Dari masa kita dulu atlet, Hmm. sekarang jadi pelatih. Mungkin yang pertama kita ingin menurunkan eh, pengalaman, Pengalaman ya. ilmu kita Hmm. kepada anak-anak sekarang, dan tentunya juga supaya mereka jauh juga dari pergaulan yang tidak baik lah Iya, iya, iya. intinya gitu. Itu umur berapa Om ini Om, mulai ngelatih lah itu? Kan tadi kan Ya. berpikir itu kan, nah, ini mulai ngelatih umur berapa? Kalau dulu Om pernah cedera, termasuk cedera terlalu cepat juga di Oh, lutut. oh lutut ya. Oh, itu Dulu kok. waktu masih sempat tuh jumpa urip, jadi beradunya sama urip, Oh, jadi lutut cedera, ya mulai itu lah. Sekitar umur 35-38 udah mulai pensiun, maka hmm, itu fokus pelatih, fokus melatih lagi pelatih ya. gitu. Apa momen pertama Om pas jadi pelatih itu? Entah bawa event mana lah Om? Oh ya, kalau pelatih saya event-event itu mungkin yang di Pekanbaru ya. Oh, Pekanbaru ya. Event-event termasuk di Sumbar lah keliling Sumbar ya, ya, ya. sama anak-anak termasuk rombongan Gandhi dan Hmm, kawan-kawan kan. Adik Gadapi. hmm, hmm, Dan hmm. sekarang fokus banyak di Putri. Oh Di iya, Putri. iya. Oh, oh, Om sekarang ngelatih Putri. Di Putri. Ya, alhamdulillah kita Oh, bentuk Putri kan lebih kurang di tahun ke awal nih, tahun keempat nih, 4 tahun. oh, Putri itu. Putri. Oh, fokus di Putri ya. Fokus di Putri, Oh iya. junior sampai seniornya. Oh iya, iya, iya. Nah, ini kita bicara tentang pelatih lah nih. Kan banyak sekarang pelatih-pelatih daerah nih yang bagus-bagus. Banyak juga menghasilkan atlet-atlet Ya, yang bagus. Tapi jarang disorot. siap. Kayak mana menurut Om Ya. itu? Nah, itu juga ini yang selalu mungkin ya kalau kawan-kawan daerah selalu tuh kalau curhatnya kita ada grup Nah, atau curhat jumpa. Intinya kita nih pelatih eh, harus selalu melihat kita nih banyak di luar itu ternyata banyak pelatih yang lebih mumpuni oh iya. ya, apakah itu senior, junior kita ya, apalagi di Hmm. daerah mereka itu mampu menciptakan atlet yang bagus-bagus. Nah, Ya kalau kita di Kota Pekanbaru ini eh, kita banyak menerima aja sekarang nih. Mereka kuliah, latihannya dari SD, SMP, SMA, tempat kuliah pindah Pekanbaru. nah, Kita terima tuh barang yang udah udah jadi, hampir jadi lah. hampir jadi, Hampir jadi kita lah. jadikan lagi, kita poles. Tapi kita lupa bahwasanya kita menghargai atau memberi kita penghormatan kepada atlet-atlet daerah yang menciptakan ya, misalnya dari passing nol, pencong kiri kanan, Iya. semes sampai mereka jadi. Hmm. Nah, jadi selama ini itulah kita perlu kita tidak boleh mendongak ke atas, kita harus menghargai apakah itu adik-adik kita, selevel kita ternyata masih banyak. Walaupun mereka sertifikatnya dasar atau lanjutan atau kita punya level lebih tinggi, jangan kita terlalu bangga. Oh Kita iya. hargai mereka gitu. Oh, gitu ya. Ya. Berarti memang pelatih daerah nih banyak juga yang Ya, ini ya, buat atlet yang bagus lah ya ya. kan. Jadi Cuma kita dia karena kuliah di Pekanbaru, siap. eh, ditampung sama klub Pekanbaru, Ya. mungkin itulah. Mungkin satu lagi tambahannya di ajang Popda. Kita pelatih-pelatih ini harus sering turun ke lapangan. Kita Oh, lihat, oh ternyata di ajang Popda atau turnamen antar klub usia-usia dini itu banyak pemain-pemain bagus, tinggi-tinggi. tinggi ya. Ya, jadi yang mereka ciptakan di Popda itu misalnya nanti ada perwakilan daerah, kita hargai mereka. Iya, Yang iya. sudah mendapat juara, betul-betul yang seleksi ya betul-betul seleksi, Heeh. yang mewakili pelatih ya betul-betul kita pelatih. Prestasi mereka misalnya juara 1, juara 2, 3. Hmm. Kalaupun mereka belum jadikan asisten, Iya, kita iya. rekrut, kita bawa mereka di ajang nanti ada Popbilnya, ada Popnas misalnya, Iya, iya. hargai mereka. Ya, kita di Pekanbaru terutama ya kita punya rasa ini tadi. Istilahnya malu, jangan oh kita mau berangkat, kita perjuangkan diri kita. Mau berangkat, jangan hanya asal berangkat, asal dapat jatah, mau kita terus. Hmm. Tapi hasilnya kurang memuaskan, masih berani juga. Itu
kita alarm pelatih ini kita harus punya rasa malu. Ternyata di luar lebih banyak juga yang harus kita hargai, pelatih, atletnya bagai ini. Tapi memang betul Om. Atlet Pekanbaru nih aslinya itu nggak asli didikan kota Pekanbaru. Ya. Memang paling yang bagus-bagus tuh dari daerah Kuansing, Rohul, Inhu itu banyak tuh. Betul. Siak. Inilah masukan untuk pelatih-pelatih daerah lah Om. Ya. Biar supaya semangat juga kan Ya, ini menimbulkan bibit bagus lah Ya. untuk Riau kan. Betul. Jadi terakhir memang mereka merasa kecil hati. Oh, Ya, kecil hati, Om. pernah itu koordinasi terus sama Om gitu kan. Bagaimana ke depannya? Kami akan lemah kalau kayak gini. Kami sudah menciptakan atlet, sudah berjuang dan dapat posisi yang terbaik, runner up, tapi kami ditinggal. Kami ditinggal. Jadi itu tadi sempat kendor. Tapi saya sama kawan-kawan bersama itu berjuang ke Dispora Provinsi, berjuang ke PBPSI, ya untuk memperjuangkan ya inilah. Jangan sampai mereka patah semangat untuk membina atlet gara-gara tidak sportif tadi dalam menunjuk pelatih, dalam menunjuk atletnya. Itu standar udah ada semua. Juara satu sekian persen orangnya. Misalnya juara satu 150%, 6 orang. Ada 4 nanti juara 2, ada yang tidak juara tapi dia mempunyai bagus, tetap disitulah nanti dikumpulkan kembali untuk diseleksi secara profesional. Ya, ini tadi ya, kita selalu mengingatkan kepada senior-senior kita, junior kita yang selama ini mungkin kurang memikirkan kawan-kawan kita di daerah, ya naikkan mereka, ya bawa mereka. Kalau kita rasanya udah berapa kali tidak berhasil, ya kita harus sportif sebagai pelatih. Silakan yang junior naik ke atas. Jadi mereka tetap membina. Dan itu tadi. Dan untuk Kota Pekanbaru mungkin yang disampaikan tadi bahwasanya memang banyak anak kuliah, tapi alhamdulillah kawan-kawan kita di Pekanbaru tetap mencari formulasi. Sekarang ini alhamdulillah kawan-kawan dari guru olahraga, tentunya guru olahraga bersama-sama kami mulai lagi nih, ada antar SD, ada antar SMP, SMP jalan, SMA jalan. Yang kita butuhkan itu turnamennya nih. Ya insya Allah kalau mereka jalan, Pekanbaru akan lahir juga bibit-bibit yang menyaingi kawan-kawan daerah. Soalnya kan berapa kali kuliahnya dong. Banyak lah turnamen antar SMA kan, SMP udah mulai lah di Pekanbaru ini. Jadi Om gini Om, Om kan ini sebagai pelatih nih Om. Kayak mana lah Om? Ini kan Pekanbaru nih olahraga tuh banyak Om. Jadi memang si usia-usia SD SMA itu kayaknya bukan poli di olahraga pertama orang tuh. Paling futsal atau bola kaki. Oh, kayak mana supaya meyakinkan orang tuh jadi atlet poli lah Om? Jadi pada intinya alhamdulillah ya sekarang ini di voli ini yang penting kita memberikan pelatihannya. Ya, sekarang anak-anak ini merasa ya kita beda anak kota sama anak daerah. Daerah beda memang Om. Anak daerah ini memang tujuannya keras dia. Latihan di keras pun dihajarnya, dimakannya sama dia. Tapi kalau atlet di kota tergantung sekarang kita punya trik sendiri. Jangan kita buat mereka fisik dulu, fisik terlampau kencang, dibuat kayak daerah, cepat memang daerah cepat jadi kan. Yang kota ini kita ramu dalam latihan itu. Kita kenalkan voli itu, bahwasanya voli itu tidak berat. Habis itu voli itu asik. Ya, kalau bola kaki atau apa tuh istilahnya datang kaki sepak-sepak. Kalau voli ini kan kombinasi nih, langkah, passing, jari atas, banyak. Memang sulit, tapi kita buat mereka enjoy dengan voli ini. Harus kita bedakan pelatihan kita dulu sama anak-anak sekarang. Dia datang, kita kasih game, banyak game dulu.
Dalam game tersebut sebelumnya pelan-pelan kita sisip. Oh, dia udah menjalankan pesap nih. Biasanya kita 20 dulu, kasih 5 dulu pesap, geser. Mungkin ya di YouTube sekarang banyak lah. Kita tetap sisip. Tapi kalau kita terlampau berat, itu tadilah voli ini akan susah nanti mendapat cintaan dari anak-anak terutama gitu. Dia harus cinta dulu sama voli itu, Cinta baru dulu, enak kan. asik dia. Baru dia mulai sendiri pun nggak apa Iya, dia pelatihan, betul. nggak perlu kawan. Ya. Tuh. Jadi gini loh, ini kan kita udah panjang nih kan Ya. cerita tentang pelatih lah ini. Gimana menurut Om ini masalah wasit lah di Pekanbaru atau di Riau lah? Ya. Maksudnya gini kan baik juga tuh wasit tuh, bukan dia olahraga, bukan poli dia di ini, tapi dia peluang tuh ada, masuk dia Om jadi wasit. Dia belum banyak tahu lah tentang poli ini kan, tiba-tiba jadi wasit, dia mimpin pertandingan, melakukan blunder atau fatal Om. Gimana saran Om lah untuk pelatih ini Pekanbaru. Ya. Jadi untuk wasit itu dari dulu sampai sekarang tetap sama aja kejadian. Pasti ada di lapangan itu ribut, pasti ada gesekan-gesekan. Tapi pada intinya sebenarnya tujuan kita menjadi wasit itu sebenarnya harus yang pertama sekali itu independen. Independen dan mempunyai misi, saya ngambil sertifikat pelatih ini bukan saya mau mengembalikan berapa dana, berapa uang. Tapi kita memang betul-betul murni untuk mensukseskan sebuah pertandingan. Iya betul. Jadi masalah gesekan itu juga harus dipelajari. Maka itu kalau saya nganjurkan wasit itu utamakan mantan atlet. Sama dengan pelatih utamakan mantan atlet. Jadi dia pernah merasakan bagaimana dia jadi pemain dan dipimpin wasit. Besok seperti apa dia akan jumpai permasalahan-permasalahannya. Dan saya bilang selalu independen karena wasit ini memang dia bertanggung jawab langsung sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Walaupun dia hakim lapangan, dia sama juga dengan hakim pengadilan. Dia harus mengambil keputusan yang fair. Gitu juga kita sebagai pemain. Terkadang pemain ini tidak selalu tidak terima. Ada tuh tipikalnya, apapun dia wasit, karena pandangan wasit di atas sama kita yang melakukan dalam permainan tadi akan beda. Apalagi dia berdua orang kan, dia punya 4 mata berarti. Kalau kita terkadang atlet ini udah dalam keadaan tertekan, poin dekat, itu tadi tidak sadar pada menconret, kita tak tahu, tapi kita saling fair lah. Nah, itulah tadi yang namanya pertandingan tuh ada wasit, ada pemain, sama-sama kita fair. Kalau dulu wasit dulu gitu, misalnya salah dia, nanti dia akan tandai, oh tadi saya salah satu, nanti dia akan mengembalikan dengan membalasnya untuk supaya tidak heboh tadi. Ada satu kesalahan tadi diambil supaya permainan tetap berjalan dengan ini tadi. Tapi ada juga memang wasit tuh kita protes tuh, kita guys tahu nih, salahnya di mana? Kadang dia nggak mau kasih tahu, udah disuruh ini aja di pinggir, udah nggak boleh protes. Gimana menurut Om? Kita nih kan kapten nih kan, misalnya tes lah ini kan dibilang wasit, padahal kami nggak ada yang merasa tes lah ini kan. Salah kami di mana gitu. Dia nggak ngomong tes atau salahnya di mana itu, cuman asal mau protes pinggir. Itu saran Om lah untuk wasit-wasit yang kayak gitu. Jadi biasanya itu yang selalu kita komplain, misalnya masih di posisi poin awal, itu kadang kita pemain pun walaupun nggak tes dibilang tes, kita masih santai nih. Santai. Dia pada posisi misalnya sudah 20-an. Itu tadi yang kita harapkan sebagai pelatih dan pemain tadi, fokus dari wasit tadi di poin-poin krusial tadi,
itu wajib dia waspada. Karena disitulah tadi sering-sering komplain itu bukan di set awal. Kalau masih 1 sampai 10, nggak tes pun kita dibilang tes, kita masih senyum-senyum. Iya. Nah, jadi itu tadi mungkin masukan juga kepada wasit. Argumen yang disampaikan dalam keputusan-keputusan yang krusial itu harus disampaikan. Nggak bisa misalnya apa, enggak. Nah, itu. Usahakan panggil kapten kalau perlu, nanti apa, usahakan secara pencapaian secara sportif, jambul jalan satu. Sekarang nggak ada masalah jambul. Yang penting di akhir cerita tadi tidak ada saling menyalahkan. Udah sportif gitu kan. Minimal jambul lah. Iya. Dapat menenangkan tadi kan. Kami pun sebagai pemain pengennya gitu, Bro. Misalnya lagi ribut-ribut nih poin genting, jambulkan aja. Iya. Kalau misalnya dia nggak tahu, wasit 2 nggak tahu, linesman nggak tahu, Iya. misalnya beda pendapat lah nih linesman sama wasit atas, wasit 1 sama wasit 2, beda pendapat, jambulkan aja gitu. Iya, betul. Kadang-kadang wasit 1 ini kan kadang sok pendirian tegas ya, Iya. ngambil keputusan ini kan, ternyata yang sini dirugikan, Iya. sini sebetulnya nggak salah tapi dirugikan, jadi ribut, cekcok. Sering memang di setiap pertandingan lah, Om. Iya. Di daerah-daerah yang sana lah kan gitu. Intinya tambahan lagi mungkin wasit itu harus mawas diri selalu. Iya. Karena yang dipimpin ini anak-anak yang berpengalaman, lebih tahu aturan apa, aturan terbaru, mereka lebih insya Allah lebih memahami dan mempelajari cepat. Jadi itu tadi lebih mawas diri di saat-saat poin genting dan mengambil keputusan mungkin lebih sportif. Itu aja lah ya, Om. Untuk wasit. Wasit itu cuman masukan aja Dan dari pengalaman Om nih sampai pelatih sekarang nih, Heeh. ya kami tentunya kemarin pernah baru-baru ini kami masukkan surat tuh kepada PBBSI Kota Pekanbaru tentang wasit khusus Oh, dari kantor dari Dishub Kota Pekanbaru PBBSI diketahui manajer kita runut. Jadi supaya ini sebenarnya banyak yang menginginkan tapi mungkin selama ini ya biarlah kami yang mewakili selama ini ya. Kami bikin surat resmi. Kejadiannya di mana? Poin 1, poin 2 di mana lagi? Poin 3 pertandingan apa? Itu kami hubungi yang kami masukkan nama-nama klubnya sebagai penguat tadi. Penguat surat masuk kami dan bukan asal menuju aja. Habis itu kami tembuskan ke kabupaten kota sampai ke PP pusat. Pusat ya. Ya, supaya apa? Ini menjadi pembelajaran. Iya, betul. Alhamdulillah surat yang kami masukkan itu sangat hasilnya sangat baik. Jadi wasit semakin mawas diri bahwasanya wasit itu netral. Wasit itu tidak boleh berafiliasi kepada klub. Nah, tidak boleh. Mereka itu bertanggung jawab langsung kepada Allah. Misalnya apapun kegiatan mereka itu harus dibawa PBPSI. Misalnya halal bihalal, wasitnya PBPSI disertai klub-klub dari PBPSI. Nggak bisa dia afiliasi klub ini, alasan dia wasit klub. Wasit klub tuh paling hanya 1-2 orang. Iya. Kalau udah sampai 20-an ini udah terafiliasi. Iya lah. Nah, jadi itu udah kami masukkan kemarin di bulan Agustus lalu tuh. Jadi alhamdulillah sekarang kawan-kawan wasit juga jadi mawas diri nih. Ada surat masuk, kita tebuskan kawan kabupaten kota sampai ke PP pusat karena kita koordinasi juga nih. Sampai insya Allah kita ada nomor kontak bidang perwasitan PP pusat Pak Sudiatno itu. Jadi konsultasi ini Pak kejadiannya seperti apa? Dia memberi kamu harus gini. Kamu tidak boleh lompat. Jadi memang jalurnya sampai ke provinsi juga kami masukkan. Dan alhamdulillah kawan-kawan banyak yang setuju apa yang kita buat. Tapi itu tadi rata-rata ya kawan kabupaten kota apapun masalahnya masalah pelatihan, wasit kita koordinasi untuk kepentingan bersama lah gitu, nggak ada untuk kepentingan pribadi. Jadi Om ini ada nggak pengen bawa untuk event resmi lagi lah? Ini kan Om udah lama nih nampaknya nggak bawa event-event resmi lagi di Riau lah. Pengen nggak Om bawa lagi untuk Riau lah? Ya, jadi intinya gitu juga. Di sebuah organisasi poli itu sebenarnya
Contoh misalnya di kota Hmm. atau di provinsi. Hmm. Itu sebelum menunjuk pelatih itu sebenarnya bukan bidang pelatihan. Oh, Ketuanya A, iya. anggotanya pelatih ini, pelatih ini, pelatih ini. Heeh. Jadi mereka harus lihat juga pelatih kita yang di dalam organisasi ini berbuat enggak di lapangan. Oh, Apa event mereka yang mereka lakukan atau ikuti atau juara di mana gitu. hmm. Itu sebuah pertanggungjawaban juga. Hmm. Jadi enggak bisa, oh kamu dia baru dapat sertifikat, Heeh. tapi membina tidak ada. Oh, tiba-tiba Nanti ikut. udah ikut aja misalnya mewakili Oh, Porprov, workshop gitu. udah ikut aja di event-event lain gitu. Itu harus Heeh. dipertanggungjawabkan kita aja misalnya yang udah senior, Hmm. sebelum mengambil itu sanggup enggak kita nih? Oh, Itu dari awal itu kita sudah ada pertanggungjawaban. Misalnya memilih atlet. hmm. Memilih atlet kita udah disorot orang nih. Jangan lupa kawasannya kita di Riau, Hmm. di Pekanbaru atau Sumatera Selatan. Sekarang udah pakai media online, apa Nah, media TikTok ya kan? semua. Semua ya. Jadi kita memilih atlet itu juga akan menjadi sorotan. Iya, betul. Ada enggak KKN-nya? Iya. Ada enggak faktor kedekatan? Hmm. Itu sangat mempengaruhi kita sekali. Ya, contoh kita nanti event. Event. Sekarang di Facebook kita share atau TikTok. Di bawah itu kita baca komennya untuk kita. Hmm. Apa misalnya? Itu yang jadi apa kita? Iya, iya. Alarm kita supaya apa yang kita bentuk tim tadi, apa yang akan kita bawa betul-betul kita pertanggungjawabkan. Hmm. Setelah itu ada laporannya. Hmm. Laporannya setelah pertandingan hasilnya kok gini. Ah, itu pasti ada kalau kita menjalani di sebuah organisasi. Hmm. Itu yang harus kita utamakan. Dan di luar itu banyak pemain-pemain dulu mantan pemain PON, mantan pemain nasional atau apa yang selalu nyorot kita. Iya. Jangan kita nih terlalu bangga atau eh, terlalu cepat kali ngambil itu. Oh saya sanggup atau apa. Berkaca dulu. Iya. Sanggup enggak kita? Karena ini berat. Apalagi bawa nama Riau kan? Riau. Ya, tahu nama Riau. Ya. Jadi Om ini belum ada kepingin lagi bawa nama Riau lah, atau yang cewek lah ya kan, misal Porwil 2027 Ya. yang putri lah, Ya. nggak ada lagi Om pengen. Ya, kalau kita tuh selaku pelatih wajib siap. Siap ya kalau Ya, ditunjuk. tapi itu tadi, ya apalagi ya mungkin semalam ini kami baru juara divisi utama ya, putri, putri. di PBPSI Kota Pekanbaru kemarin finalis 2 kali. Hmm. Ya itu tadi itu faktor juga pendukung kita. Siap enggak kita untuk ikut dalam misalnya melatih atau jadi asisten pelatih mewakili Riau atau apapun gitu. Itu pemain di sub yang putri itu masih bisa, ada yang masih bisa untuk Porwil. Kemarin masih bisa. Ya, contoh ada si Tiara masih. Oh, Tiara. Ya, Oh, Dita, dia. itu tapi kan nanti perwakilan mereka tuh porpropnya tetap balik ke daerah mereka. Oh, tapi dengar-dengar si Tiara itu ke Pekanbaru, betul ya? Nah, itulah sekarang kan faktor ikut tidaknya anak-anak. Jadi sekarang ini misalnya sistemnya tadi. Misalnya kita merekrut orang itu kan tidak bisa hanya menyampaikan saja. Oh, iya. Ya ini bukan rahasia umum. Misalnya daerah A, B, C, daerah A. Oke, kami sediakan nih. Kamu ikut Kota Pekanbaru, misalnya kerja. Oh, iya. Betul. Oke, kamu ikut daerah B. Kamu TC, kami kasih sekian. Iya. Itu wajar, Wajar. tidak perlu Iya. rahasiakan lagi. Ya berlomba-lomba lah kita. Bagaimana anak-anak sekarang termasuk sekarang nih, misalnya anak yang kita panggil, misalnya ikuti Porwil. Porwil itu kan perlu misalnya TC. Kalau zaman Om dulu 3 bulan TC itu. Kalau zaman dulu pagi, siang, malam. Tapi kami fokus bisa pagi, siang, malam 3 bulan itu karena perintah dari surat SK kantor ikut apa. Tapi anak sekarang kan ada tarkam. Oh, iya, betul. Nah, jadi gimana sekarang harus meramunya PBPSI-nya harus baca juga. Nggak bisa misalnya TC berjalan 2-3 bulan, mereka wajib hadir tidak. Karena nanti ada poin-poin penerima tarkam dengan uang yang akan hilang berapa kali. Oh, Nah, contohnya yang sebelumnya itu harus diperhitungkan juga. harus diperhitungkan juga. Jadi mungkin TC-nya di akhir.
Oh iya. Nah, jadi komit di akhir dan bayarannya harus kita perhitungkan juga walaupun di akhir mereka fokus. Heeh. Jadi pas terakhir itu tidak ada lagi pergi tarkam apa, akhirnya mainnya yang seharusnya kita harapkan jeblok atau apa gitu. Oh iya Nah, betul itu iya. tadi harus diperhitungkan yang sekarang nih. Mm-mm. Maka itu kami harapkan ya apa tadi PBPSI misalnya kan Mm-mm. turun ke lapangan apa info-info nih. Harus dia banyak konsultasi ke pelatih, Iya. siapa pemain baik sekarang, yang bagus sekarang siapa. Karena itu tadi kemarin kita misalnya alhamdulillah medali perak, Iya. tapi pemainnya kan super-super nih. Heeh. Dan super-super lain juga masih ada. Nah, Masih. sekarang harus dipikirkan jauh Iya. hari ini. Lihat kekuatan di luar juga makin Makin ngeri-ngeri kan. bagus. Iya. Sumut ya kan. Iya. Palembang, apa Sumsel, Sumbar, Lampung lagi Om. Lampung. Lampung itu bagus lempar ke Jawa. Jawa. Dibalik lagi ke Balik Lampung lagi. kan. Iya. Itu. Kalau menurut Om nih, eh, pemilihan atlet di Riau ini untuk event-event resmi udah adil belum? Atau karena orang dalam Ya. kah? Jadi itu saya bilang seorang pelatih yang selalu saya ulang-ulang tuh kita disorot orang. Hmm, Disorot orang di luar itu orang mengerti voli. iya iya. Orang yang mantan voli, orang yang sering nonton voli, orang sering nonton voli itu orangnya udah berilmu dia. Iya iya. Kita baca kolom komentar, ibu-ibu nih misalnya. Iya. Pertandingan kemarin apanya enggak jalan, tosernya enggak jalan. Dia udah bisa bicara karena setiap hari dia nonton walaupun Iya, dia iya. tidak bisa bermain. Apalagi orang selama ini mantan pemain, pelatih yang selama ini megang di daerah. Jadi berat sekali yang namanya pelatih misalnya level Porda, Popda aja itu udah berat gitu itu. Porwil. Nah, itu sangat berat sekali. Mereka akan nilai, oh ini KKN nih. Oh ini asal pelatih senang nih. Mm-mm. Asal daerahnya juga senang gitu kan. Karena banyak faktornya. Iya. Jadi itu tadi mawas dirilah kita sebagai pelatih, kita disorot. Beban kita tuh besar. Target tak selesai, habis kita. Apalagi media sosial kan jalan. Kita baca, kita share, kita baca. Apapun yang kita share, kita di dalam latihan, di dalam kamar, di dalam apa, itu semua udah mulai diperhatikan sama masyarakat. Jadi betul-betul kita ini pelatih ini wanti-wanti lah, jaga karisma kita sebagai pelatih, jaga sportivitas sebagai pelatih. Itu mungkin ya masukan kita untuk semua. Iya, iya. Jangan sombong. Itu tadi, jaga karisma kita. Karisma itu susah untuk menjaganya. Soalnya kan sekarang zamannya TikTok. Iya. Turnamen di mana ada aja yang live TikTok ini. Iya. Jadi kalau permainan kok misalnya permainan kita jelek pun tahu orang semua. Nah, permainan kita lagi menurun tahu semua orang. Jadi nggak bisa juga kita sembunyi-sembunyi Nggak kan. bisa. Nggak bisa juga sekarang. Apalagi kita event resmi lagi loh. Event resmi itu memang harus memang wanti-wanti lah milih pemain. Iya, betul. Nah, segitu aja lah kami mengasih saran sama teman-teman kita semua nih Om. Iya, betul. Junior itu. Ya, saya pun di sini mungkin ya inilah kita berbagi aja. Nah, berbagi. Mungkin saya juga menyampaikannya ada kekurangan, saya juga mohon maaf. Ada senior, ada kawan-kawan. Tadi kita bicarakan pelatih, atlet, ada wasit juga. Tapi ini intinya untuk kemajuan kita ke depan. Tidak ada niat lain. Kita di olahraga ini junjung sportivitas paling utama. Segitu dulu ya guys. Siap. Kalau sharing-sharing kita sama Om Agus, Iya. pelatih Poli Putri itu di Sub Pekanbaru. Oke. Jangan lupa follow Jeb Channel. Ya, follow Jet Channel. Sukses selalu.